karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selanjutnya kami persilahkan teman pada malam hari ini. Salam, Assalamualaikum. Salam, Bagaimana kabar? luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah sampai waktunya akan mendengarkan dari sabda Tuhan di malam hari ini. Untuk firman Tuhan, dasar yang akan kita renungkan terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang kelima. Pengkhotbah pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Langsung saja, mari kita yang pegang HP boleh dicermati di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Ayat 2. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Ayat 3. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda. Wah, kok malah kaget aku. Tuantar kebantar begitu. Nomor siji. Ya, saya akan ulang ya di ayat yang ketiga. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Ayat yang keempat. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Ayat 5. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ayat yang ke-6 terakhir. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikianlah juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah.
Demikian jauh pembacaan kita yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang kelima yang akan menjadi pokok perenungan kita malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan masuk ke dalam perenungan kita akan memohon kepada Tuhan supaya kita mendapatkan rema di dalam firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan dari segala anugerah berkat kasih-Mu, pemeliharaan kepada kami semua anak-anak-Mu termasuk hamba. Dalam berkatnya Tuhan, dalam pemeliharaan kasih Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hidup yang terpelihara, sehingga kami boleh menikmati hidup sehat, damai, sejahtera karena semata-mata anugerah dari Bapa, karena kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, karena penyertaan daripada Roh Kudus. Terima kasih daripada itu semuanya Bapak. Kami sangat beruntung mempunyai Allah di dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang begitu setia memberikan yang terbaik buat kami semua. Terima kasih, kami sungguh bangga mempunyai Allah di dalam Engkau Tuhanku. Terima kasih dengan segala kekuasaan-Mu, segala kedahsyatan-Mu, segala kemuliaan-Mu, segala keagungan-Mu, kiranya kekal selama-lamanya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa berserah untuk saudara-saudara kami semuanya yang mana kami bersekutu ini, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu melalui daripada firman-Mu malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Namun bila mana ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, yang semuanya datangnya dari pemicu iblis, setan, roh jahat dan segala pengaruhnya, hamba tolak, hamba ikat, hamba patahkan, hamba hancurkan dalam nama Yesus Kristus yang jauh daripada kami, dan kami ada di dalam bimbingan Roh Kudus, sehingga kami boleh leluasa untuk menikmati akan berkat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang sudah siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita katakan Amin. Tuhan berkati. Saya lupa bawa minta air putih karena tenggorokan saya kering. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini tadi saya garis bawahi ayat firman Tuhan ini yang tertera di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima ini dari ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga di sini mengatakan, kita ulang, ini yang akan menjadi pokok perenungan kita. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Nah, saudara itu yang dikasih Tuhan, ini yang akan kita renungkan bersama. Sebelum kita akan melaju jauh, saudaraku, dari kata nasar di dalam Alkitab kita temukan kata nasar dan kata nasir. Ada dua kata istilah nasar dan nasir. Nah, nanti kita akan, ini nanti akan saya membuka sejarah sedikit saudaraku untuk mengenai nasar dan nasir ini saudaraku. Namun kita akan sampaikan lebih dulu apakah arti daripada nasar itu. Di sini tadi disuruh menepati mengenai nasar. Ini kalau orang Jawa bilang nasar itu kalau di bahasa Jawa kan itu banyak sekali loh saudara. Nasar itu bisa disebut bahasa sing rada alus, basa Jawa nadar. Bisa disebut kaul. Iso uga disebut ujar. Basa menterenge, basa keraton disebut
punagi. Nasar itu sendiri artinya adalah janji. Biasanya orang duwe ujar. Duwe ujar ki diuni, gampangnya ngoten ya, nek wong Jawa, wong desa pondone diuni. Uni kuwi najar, nasar. Biasanya wong Jawa duwe uni di karepan engko aku nek iso, nah, besok aku apa ngene ya, biasanya wong itu ngono. Biasanya ya. Aku besok iso lulus saka sekolah. Nah, aku bakal ngene ya, biasanya ngono. Ning kadang-kadang orang lupa akan untuk netepi janji nek cara wong Jawa ngluwari ujare. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini saya tadi sampaikan bahwa di dalam Alkitab ada istilah nasar dan nasir. Nah, ini yang belum pernah ya saya selama di sini menyampaikan mengenai nasir. Apakah arti nasir itu di dalam Alkitab? Ini sebetulnya adalah perintah Allah mengenai nasir. Diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel mengenai kenasiran. Apakah arti nasir itu? Tadi sudah, kalau bab nasar tadi sudah saya sampaikan artinya itu wong jar, wong kaul, wong biuni, ya, wong dipunagi. Nah, saiki sing nasir. Nasir itu adalah perintahnya Allah kepada Musa supaya disampaikan kepada bangsa Israel. Sejarahnya begitu. Supaya bila mana ada orang yang ingin bernasar untuk menjadi nasir. Ini belum pernah dikotbahkan ya ini ya. Baru kali ini. Orang bernasar untuk menjadi nasir. Nasir itu adalah orang yang mengkhususkan diri buat memuliakan nama Tuhan atau hanya untuk melayani Tuhan. Nah, di situ ada syarat-syaratnya orang yang menjadi nasir, saudara. Wong sing gelem dadi khusus dadi peladose Allah ki ana syarate dhewe. Syarate apa, saudara? Syaratnya yang pertama, rambutnya tidak boleh dipotong. Tidak boleh minum anggur, rentok ngombe mabuk-mabuan ini. Iki zamane Israel pada waktu itu diperintahkan Musa ya. Rentok tilek wong mati, najis nek tilek wong mati. Nah ini kalau diterapkan di sini tidak pas. Kalau diterapkan di sini tidak pas. Tetapi kalau yang lainnya tadi, misalnya tidak mabuk itu memang perlu. Nah, seorang nasir itu seperti itu, saudara. Kalau sudah melewati daripada itu, kenasirannya untuk menjadi khusus untuk melayani Allah itu sudah najis. Misalnya rambutnya dipotong, itu nek zaman Israel dulu itu sudah najis. Nyentok jisime wong mati, kuwi wis najis. Wis tidak bisa jadi pelayan Tuhan. Itu zaman Israel dulu. Ini bisa dibaca di dalam Bilangan pasal yang ke-6. Nah, itu memang diperintahkan demikian, saudara. Jadi jelas seorang nasir, bila mana ada orang bernasar, wong biuni aku tak kepingin jadi nasir, kepingin melayani Allah, syaratnya gini kuwi. Ojo diketok rambutnya, ojo ngombe anggur, ojo mabuk-mabukan, ojo nyedaki wong mati dan sebagainya. Nah, kita akan kembali kepada nasar lebih dulu. Wong najar. Menurut sejarah, nasar itu ada dua di dalam Alkitab. Yang pertama bernasar dengan benar, najar dengan benar. Yang kedua itu ada nasar yang kurang pas,
Sehingga walaupun dijawab Tuhan, tetapi hasilnya merugikan. Itu nanti saya akan buka sejarahnya. Ya. Pada waktu nasar yang benar itu pernah dilakukan, ada keluarga yang mempunyai istri 2. Ono wong lanang di bojo loro. Itu adalah orang dari Rama, ya, yang bernama Elkana, mempunyai seorang istri yang beranak banyak itu bernama Penina, dan mempunyai seorang istri yang mandul bernama Hana. Nah, setiap setahun sekali keluarga si Elkana ini harus memberi persembahan korban kepada Allah di Shilo, yang kebetulan pada waktu itu di Shilo imamnya Bait Allah itu bernama Eli, yang mempunyai anak Hofni dan Pinehas. Nah, di sana setiap memberi persembahan kepada Tuhan, sesudahnya terus beristirahat, makan-makan dan minum-minum. Tetapi apa yang terjadi? Seolah-olah si Hana ini tidak menerima perhatian khusus dari Elkana suaminya, karena dia mandul, karena dia majer orang dianak. Nah, sing dianak sing jenenge Penina itu seneng-seneng mergo anak oke. Suatu kali saudaraku mengulang untuk memberi korban persembahan ke Shilo lagi, Hana yang mandul tadi, sing majer tadi, berdoa di hadapan Allah dengan tidak mengeluarkan suara, cuman komat-komit bibirnya, mung lambene iki umak-umi. Pada waktu itu diperhatikan oleh Imam Eli, saudaraku. Tetapi tanggapan Eli, imam itu mengira bahwa Hana itu sedang mabuk. Bahwa Hana ini sedang mabuk. Oleh sebab itu sempat ditegur oleh Eli, kalau mabuk jangan di sini. Nah, terus Hana matur, saya tidak mabuk, Tuhan. Saya berdoa memohon kepada Tuhan. Nah, terus Eli sadar, Imam Eli, ya udah, kalau begitu doamu akan dijawab Tuhan. Nah, di dalam doanya Hana ini mengeluarkan nadar, mengeluarkan ujar kaul, saudara. Ini seandainya sedikit agak panjang, mau ya, siap yang mendengarkan ya. Sedikit agak panjang ini karena sejarahnya nanti double untuk mempermudah kita mencermati nanti. Pada waktu itu Hana berdoa, di dalam permohonannya itu ada istilah nadar. Tuhan, kalau nanti Engkau beri anak ini akan ku persembahkan kepadamu. Itu terjadi, saudaraku, terjadi, diberi. Pada waktu itu setelah Hana pulang, terus istilahnya gendon rukun meleh karo sing lanang, akhirnya iso meteng tenan, bisa mengandung, bisa hamil, dan akhirnya bisa melahirkan seorang anak yang nantinya akan diberi nama Samuel. Samuel yang menjadi nabi sampai sekarang, yang akan menubuatkan raja-raja di Israel. Itu sudah, itulah nadar yang benar. Ini bisa dibaca di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Nah, terus ada nasar yang kurang pas, ya. Ada nasar yang kurang pas, yaitu yang dilakukan oleh Yefta, orang Israel. Pada waktu itu Israel adalah di dalam penindasan daripada orang Filistin. Pada waktu itu memang Israel karena perbuatan jahatnya itu diizinkan Allah dikuasai orang Filistin selama kurang lebih 40 tahun, saudara.
Israel dikuasai orang Filistin, ditindas. Nah, pada waktu itu ada seorang yang bernama Yefta, ya. Bernama Yefta. Itu bernasar demikian. Nah, maksud saya Nasar Yefta itu bermusuhan dengan maaf salah sedikit. Yefta ini bermusuhan bukan sama orang Filistin. Yefta ini zaman Israel berperang dengan Bani Amon. Maaf saudara, Bani Amon ini menguasai Israel juga saudara pada waktu itu. Nah, Yefta ini bernasar saudaraku, karena memang Bani Amon itu sebetulnya kalau ditelusuri dari sejarahnya masih saudara terdekat, sebab Bani Amon ini adalah keluar dari anak Lot. Lot itu adalah keponakan Abraham. Abraham itulah yang menjadi bangsa Israel. Makanya masih bersaudara. Tetapi akhirnya menjadi permusuhan saudaraku. Nah, pada waktu itu Israel diintimidasi oleh Amon dan akhirnya berperanglah antara Israel beserta Amon. Pada waktu itu Yefta bernasar kepada Tuhan. Ini nasarnya Yefta yang kurang pas saudara. Yang nasarnya merugikan. Yefta bernasar, Tuhan, saya akan memerangi bangsa Amon ini bila mana kami nanti ada kemenangan darimu Tuhan. Nanti kalau saya sudah pulang ke rumah saya, ada yang menjemput saya, yang keluar lebih dulu itulah nanti yang akan ku persembahkan kepadamu menjadi korban persembahan. Saudaraku, ini adalah nasarnya Yefta pada waktu itu. Yefta duwe kaul, Gusti engko nek wong Amon wis kalah, aku engko nek bali arep tekan omah ana sing mapak aku, lah kuwi sing bakal tak pisungsungake minangka kurban sajian kanggo Gusti. Saudaraku, apa yang terjadi? Sebetulnya mengira bahwa nanti yang keluar itu adalah mungkin binatang piaraannya, mungkin kewan-kewan ingon-ingonane, itu karepe Yefta. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Setelah mendapatkan kemenangan, si Yefta ini pulang ke rumahnya, yang menjemput adalah anak perempuan satu-satunya saudaraku. Apa yang terjadi? Anak perempuan satu-satunya ini keluar menyanyi dengan rebana, bertebangan, senang mendapatkan ayahnya bisa pulang dengan selamat. Tetapi apa yang dirasa oleh Yefta? Yefta kecewa sangat dan sangat kecewa saudara. Karena yang akan dipersembahkan menjadi korban persembahan adalah ternyata anaknya sendiri, anak satu-satunya yang dikasihi. Makanya hati-hati di dalam bernasar saudara. Jadi ada nasar yang baik, ada nasar yang salah. Nasar yang baik itu tadi yang dilakukan Hana. Pada waktu bernasar nanti kalau akan dipersembahkan kepada Tuhan, anak itu akan diberikan kepada untuk menjadi pelayan Tuhan. Tetapi dari Yefta ini akan dipersembahkan menjadi korban bakaran. Waduh, jadi rugi besar saudara. Nah, ini akan kembali ke seorang Nasir saudara. Nah, ini akan kami ulang. Di zaman dulu pada waktu Israel di dalam penindasan Filistin, ini saya akan ulang, itu di zaman Manoah, seorang dari Surah. Karena Israel ini adalah ditindas bangsa Filistin selama 40 tahun, maka
Sora, Manoah, seorang dari Sora, itu istrinya ditemui malaikat Tuhan. Ditemui malaikat Tuhan, nanti kamu di dalam mengandung jangan minum anggur. Itu pesannya malaikat. Tuhan memberkati Manoah dan istrinya, karena itu akan melahirkan seorang anak yang akan mengalahkan Filistin, karena Filistin menguasai Israel selama 40 tahun. Maka setelah lahirnya seorang anak dari Manoah nanti akan menyelamatkan bangsa Israel. Lahirlah seorang Sim. Tahu sejarahnya nggak? Tahu mendengar tidak? Seorang Son atau Samson. Samson ini lahir dari Manoah, yang akhirnya nanti kalau kita buka sejarahnya terus menerus, itu akan menyelamatkan dengan berani mati syahid atau mati bersama untuk membela bangsanya. Karena kalau kita lanjutkan, Samson itu nanti matanya dicungkil karena sudah tidak bisa melihat, akhirnya minta kekuatan kepada Allah, dan akan di dalam istana itu tangan kanan kirinya meraih tiang dari istana itu sehingga ambruk dan mati kabeh bangsa-bangsa Filistin, termasuk Simpson sendiri juga mati. Nah ini saudaraku, ini sejarahnya. Kita akan ambil dari Nasar, ini yang penting yang akan menjadi pokok renungan kita. Sejarahnya sudah jelas ya. Sejarahnya seorang Nasir itu adalah orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Dengan ada syarat-syaratnya, kalau tidak dipenuhi syaratnya akan menjadi najis ya. Saudaraku, sekarang kembali kepada Nasar. Di dalam pengkhotbah 5 tadi, jikalau engkau bernasar, harus kamu tepati. Kalau tidak ditepati, tidak, lebih baik tidak bernasar. Luweh besek orang muni tinimbang muni ning ora tepati, ora luari kuwi dosa. Ayat selanjutnya lagi. Nek wis dosa mendatangkan murka Allah. Allah akan marah karena tidak menepati akan nasarnya, saudara. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Sering kali terjadi secara tidak langsung kita itu bernasar. Kita ini pun duwe ujar, duwe kaul, duwe uni secara tidak langsung. Aku kok senajan orang muni, neng batin bisa. Aku nanti ini batin bisa terjadi. Ini yang saya katakan secara tidak langsung sudah menjadi nasar. Aku engko nek iso, aku bakal ngene. Lah ngene iki tenani dibuktekke. Aku ora bakal ndumuk ya. Kadang-kadang biasanya ada begini saja. Orang mencari pekerjaan, setelah mendapatkan pekerjaan, nanti kalau sudah mendapatkan pekerjaan, biasanya kalau kesaksian di gereja saya sering dengar, aku pun wis iso kerja gaji pertamaku bakal tak persembahana Gusti. Ki nadar kuwi kaul jenenge ujar. Nek ora dibuktekno dosa. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ini kata firman Tuhan di dalam pengkhotbah tadi. Akan mendatangkan murka Allah. Sekarang kita akan meneliti secara umum ya. Banyak orang yang mengatakan duwe ujar. Wah, kuwi ditagih ujar. Mulane dadi sering kali kan gitu loh. Makanya berhati-hatilah di dalam berbicara. Jangan sampai di dalam berbicara kita itu adalah menjadi secara tidak langsung menjadi nasar. Maka ayat ini pernah dikutip oleh Yakobus ya, itu bisa dibaca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Kalau mendengar itu cepat, tetapi kalau ngomong itu alon, direm dhisik.
Itu kata Yakobus ini adalah mengutip dari ayat ini, saudaraku. Lebih baik kamu tidak berbicara. Jagalah mulutmu, kata pengkhotbah kami. Jangan asal ngomong. Saya pada waktu masih belajar di sekolah, zaman tahun 68, ada pelajaran di sekolah, peribahasa mengatakan, ada peribahasa yang mengatakan air beriak tanda tak dalam. Artinya air beriak tanda tak dalam. Artinya orang yang banyak ngomong biasanya bodoh. Ning ora kabeh ngono gitu. Wong sing kokian ngomong biasanya bodoh. Itu arti dari peribahasa, bukan dari saya loh ini. Dari arti peribahasa itu. Air beriak tanda tak dalam. Tetapi sebaliknya air tenang menghanyutkan. Itu peribahasa pada waktu saya masih di sekolah. Saya senang dengan prinsip Pak Dono, tidak banyak ngomong. Judul ilmunya tinggi, pengetahuannya banyak. Itu yang dimaksud air tenang menghanyutkan. Meneng-meneng jebule, wah luar biasa. Nanti bangun kain akan ngomong jebule melekentus. Nah, sering kali kan begitu. Maka ada peribahasa yang mengatakan air beriak tanda tak dalam, tetapi sebaliknya air tenang menghanyutkan. Jangan banyak bicara. Kadang-kadang banyak bicara bisa salah. Nah makanya kembali kepada nadar tadi ya saudara. Kita menawon di uni ya. Mari kita ingat-ingat apakah janji kita kepada Allah. Pada waktu kita meminta, biasanya ada biasanya itu. Nanti kalau sudah begini saya akan begini. Nanti kalau saya berhasil begini, saya akan begini. Inilah yang disebut nadar, nasar. Engko nek aku wis iso ngene, engko nek aku wis iso tuku mobil, engko nek wis iso gawe omah dan sebagainya, tepatilah janjimu kepada Allah. Kalau tidak ditepati, itu Allah akan murka, akan menghukum karena itu adalah dosa. Kalau tidak ditepati, kalau ditepati tidak. Coba kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-66, ayatnya yang ke-13. Coba kita akan, ini terpaksa saya akan tunjukkan ya, di dalam Mazmur 66 ayatnya yang ke-13 sampai ke-14. Coba kita akan bacakan bersama. Aku akan kosong-kosong keliru. Ayat 13 dikatakan di sana, aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa kurban-kurban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu susah. Inilah Mazmur mengajarkan supaya setiap kita dunia kita harus ditepati. Mari kita akan cermati kita di dalam kita hidup ini, pernahkah kita mempunyai yang namanya nadar, diujar, dikaul, dipunagi. Mari kita tepati. Saudaraku, saya dulu pernah, walaupun tidak secara langsung, kalau saya bisa mencermati firman Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingat terus itu. Terus intinya saya itu senang untuk menyampaikan firman.
Walaupun saya tidak dijadwal di gereja, tetapi saya mempunyai komunitas anggota Suara Kebenaran. Kadang-kadang seminggu sekali saya dijadwal untuk menyampaikan firman. Kadang-kadang 2 minggu sekali diberikan untuk menyampaikan firman. Saya senang karena termasuk saya bisa menepati apa yang saya maksud, apa yang saya pernah katakan, saya mau melayani. Jadi melayani dalam cara menyampaikan firman Tuhan, karena itulah yang saya bisa. Dan ternyata saudara-saudara di anggota Suara Kebenaran atau di radio itu juga mengharapkan supaya saya tetap terlibat terus untuk ikut ambil bagian untuk melayani. Nah, di dalam pelayanan itu tidak hanya menyampaikan firman Tuhan, termasuk mimpin puji-pujian di radio, nyanyi, berdoa syafaat, terus kadang-kadang pemimpin jalannya acara ibadah. Nah, itulah yang sering saya lakukan selama saya masih bisa, selama saya masih mampu untuk melakukan. Jadi akan saya tepati janji saya kepada Tuhan, karena nadar itu adalah janji dengan Tuhan. Kalau janji tidak ditepati, sing sapa wonge sing mblenjani janji, sing dibenjani mesti nesu. Allah pun demikian. Kalau kita belenjani janji dengan Allah, Allah akan mudah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tepatilah nazar kita. Kita sebagai orang percaya sekarang, kita wong Kristen kabeh, janji kita datang Gusti Allah nopo. Kita mau setia kepada Allah. Pujikanlah, aku mau setia kepada Tuhan. Monggo, Mas Elisa. Kita memuji itu, setelah itu kita akan berdoa. Tentang wingking. Oh. Tentang wingking dulu sudah, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itulah mengenai Nasar dan Nasir ya, di ingat bahwa Nasir itu adalah orang yang siap untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, Nasar itu adalah orang yang berjanji kepada Tuhan. Tapi pujian, aku mau setia padamu, Mas Elisa. Aku mau setia padamu Tuhan. Ayo. Ayo pujikan yang keras. Aku mau setia padamu Tuhan. Aku mau setia padamu selalu. Aku mau setia padamu Tuhan.
mampukanlah kami Tuhan, supaya kami mampu untuk melakukan kesetiaan, untuk mengabdikan diri kepada-Mu Tuhan. Kami berjanji Tuhan, mau serahkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau pakai semampu kami Tuhan, untuk hidup kami ini menjadi alat-Mu, demi perkembangan kebenaran yang daripada-Mu. Aku mau setia padamu Tuhan. Berikan sekali lagi Tuhan kami kemampuan, supaya kami di dalam kesetiaan akan janji-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Mungkin mereka semua punya nadar, punya nasar yang pernah disampaikan kepadamu. Kiranya Tuhan, Kau yang menuntut supaya ditepati akan nasarnya. Terima kasih, kami sungguh yakin dan percaya. Setiap kami orang percaya akan setia untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan pekabaran kabar kebenaran dia. Termasuk hamba-Mu sendiri, bila mana terlena, gugah lagi lah, supaya kami bisa bangun lagi untuk ikut ambil bagian di dalam melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berserah semuanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan di sini, kiranya Tuhan Kau berkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih ada beberapa banyak acara mungkin yang akan disampaikan selain daripada firman Tuhan. Untuk itu hamba berserah ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kelanjutannya. Saudaraku yang sudah diberkati melalui daripada firman Tuhan dengan judul menepati nasar, kiranya menjadikan berkat buat kita semuanya. Tuhan sudah memberkati semua yang sudah diberkati firman Tuhan. Mari kita katakan Amin. Saya kembalikan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu yang senantiasa kami rasakan sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah aktivitas kami Bapa. Malam hari ini Bapa, Engkau telah satukan kami untuk kami bertemu dengan saudara-saudara kami seiman di tempat keluarga Bapak Jumali Bapa. Terima kasih untuk keluarga ini Tuhan yang menyediakan tempat bagi kami untuk kami senantiasa mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk keluarga ini Tuhan. Biarlah Kau selalu memberkati Bapak Jumali beserta istri, anak dan cucunya Bapa. Biarlah Kau senantiasa memberikan damai sejahtera bagi keluarga ini Bapa. Kau berkati setiap pekerjaan Bapak Ibu Sabina. Biarlah Kau selalu memberikan kelancaran. Kau berkati anak-anaknya yang sudah bekerja maupun yang masih sekolah. Biarlah Kau Tuhan yang akan selalu menyertai, memberkati keluarga ini Bapa. Biarlah melalui keluarga ini di tempat ini Bapa boleh menjadi saluran berkat bagi tetangga-tetangga mereka di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah keluarga ini Bapa senantiasa menjadi keluarga yang penuh kasih bagi orang-orang di sekelilingnya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami bersama anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan hambanya Bapak Purwati. Biarlah melalui firman pada malam hari ini yang kami dengar bersama-sama Bapak, itu selalu menguatkan iman kami, untuk kami senantiasa berjanji setia kepada Engkau, untuk kami senantiasa setia menepati janji kami Bapa, untuk kami selalu dekat dengan Engkau, mengutamakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap keadaan apapun yang kami hadapi. Kami selalu mengandalkan Engkau, kami selalu berjanji setia kepada Engkau Tuhan, karena Engkau selalu mengurapi kami dengan kuasa yang dari Engkau Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami membawa Bapak Gembala kami Bapak Sudono Bapak.
Biarlah Engkau akan selalu memberkati hamba-Mu Bapak Sudono beserta istri dan anak-anaknya Bapak. Biarlah Engkau selalu memberkati keluarga hamba-Mu ini Bapak. Engkau memberikan damai sejahtera bagi keluarga ini Bapak. Biarlah senantiasa Engkau Tuhan yang akan selalu mencurahkan berkat yang dari surga bagi keluarga hamba-Mu ini Bapak. Engkau juga akan memberkati setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang hamba-Mu lakukan Bapak. Biarlah akan selalu membawa kami Tuhan, untuk kami menjadi teladan contoh bagi orang-orang di sekeliling kami, terlebih menjadi teladan bagi keluarga kami, anak-anak kami saat ini Bapak. Biarlah Engkau akan terus memberkati hamba-Mu Bapak Sudono ini Bapak. Biarlah Engkau senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan mereka, apapun pergumulan yang hamba-Mu ini alami Bapak. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan selalu menuntun setiap langkah hamba-Mu ini Bapak. Biarlah hamba-Mu ini Bapak boleh senantiasa menjadi penopang hidup bagi jemaat-Mu GPIWT Sengadung Bapak. Engkau juga akan memberkati Tuhan untuk anak-anaknya yang masih sekolah. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus pakai anak-Mu ini Bapak, sehingga anak-Mu hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Anak-Mu terus Engkau pakai untuk menjadi anak yang berprestasi bagi teman-temannya di sekolah Bapak. Kami percaya Tuhan, melalui anak-anak-Mu ini Tuhan, anak-anak-Mu boleh menjadi teladan bagi teman-temannya di sekolah untuk selalu mengandalkan Engkau, merendahkan diri di hadapan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau akan terus berkati keluarga hamba-Mu Bapak Sudono ini Bapak. Bapak yang di surga, malam hari ini Tuhan kami membawa gereja kami GPWT Sengadung Bapak. Kami berdoa untuk gereja-Mu ini Bapak. Biarlah Engkau pakai gereja-Mu ini Tuhan untuk selalu menjadi gereja yang bertumbuh di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Gereja-Mu boleh tumbuh dengan baik di hadapan orang-orang sekelilingnya Bapak, sehingga gereja-Mu ini Tuhan terus Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, yang mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu GPWT Sengadongannya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, untuk setiap pembangunan yang masih dibutuhkan, untuk setiap sarana ibadah. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan selalu sediakan bagi apa yang diperlukan gereja kami saat ini Bapak. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu GPWT Sengadung ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus akan hadir di tengah-tengah gereja kami Bapak. Malam hari ini Tuhan kami membawa saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mengalami lemah fisik, untuk Bapak Raseno, Ibu Kasmi. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menguatkan mereka semua Bapak, untuk mereka terus percaya, untuk mereka terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Jauhkanlah mereka dari rasa takut, khawatir akan kesembuhan mereka, tetapi mereka terus ingat dengan Engkau bahwa kesembuhan, pemulihan hanya di dalam Engkau Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan Engkau curahkan kuasa yang dari surga turun atas mereka Bapak, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang dari Engkau Tuhan. Mereka boleh bersama-sama datang beribadah kepada Engkau, memuji, menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka yang terus setia mendampingi mereka. Engkau terus memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka semua Bapak. Malam hari ini Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga GPIWT Sengadung Bapak. Engkau yang akan memberkati seluruh jemaat Tuhan, seluruh keluarga mereka semua Bapak. Biarlah mereka senantiasa Tuhan berkati, Tuhan lindungi di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap aktivitas mereka. Engkau yang akan hadir di dalam setiap keluarga mereka. Engkau akan selalu memberikan kecukupan bagi mereka Bapak. Jauhkan keluarga jemaat-Mu di tempat ini dari setiap kesulitan, dari setiap kekurangan Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berikan ekonomi, keuangan mereka dengan berkecukupan, karena Tuhan terus hadir di dalam setiap kehidupan mereka Bapak. Malam hari ini Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih sekolah. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati mereka semua, sehingga mereka senantiasa mengandalkan Kau di dalam setiap kehidupannya, di dalam setiap studinya Tuhan. Kau akan selalu membimbing mereka semua dimanapun mereka sekolah. Kau akan terus pakai mereka supaya mereka boleh menjadi anak yang taat dan patuh pada setiap peraturan yang ada Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Malam hari ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini bekerja di luar daerah, di luar kota maupun di luar negeri. Kami percaya Tuhan Engkau akan terus memberkati mereka semua, untuk mereka selalu berhasil di dalam
dalam setiap pekerjaannya. Mereka selalu mengandalkan Engkau, mereka selalu teringat dengan Engkau Tuhan. Biarlah mereka saat ini Tuhan, Kau kuasai hati mereka, pikiran mereka, untuk mereka senantiasa mengandalkan Kau di dalam setiap pekerjaannya, di dalam setiap kehidupannya hari lepas hari Bapa. Biarlah curahan Roh-Mu yang kudus selalu menguasai hati mereka, pikiran mereka. Terima kasih ya Bapa. Jikalau sebentar kami tidak pulang meninggalkan tempat ini Bapa, biarlah Kau sertai kami, Kau jaga kami di dalam istirahat kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Kau bangunkan kami di pagi yang indah supaya kami boleh kembali untuk menguduskan hari Sabat di mana kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus untuk memuji, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Biarlah Engkau selalu menguasai kami Bapa, untuk kami selalu setia di dalam Engkau, untuk kami setia mengutamakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau selalu memberkati kami semua Bapa, keluarga demi keluarga. Biarlah Engkau selalu mencurahkan berkat damai sejahtera bagi kami semua Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama kami Yesus. berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.